Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabut Thaharah, bab yang baru yaitu bab ke-8, Babul Ghusli wa Hukmil Junubi, bab tentang mandi dan hukum junub. Kalau kemarin kita sudah sama-sama selama kurang lebih sekitar 17 bab membahas tentang adab membuang hajat, mulai dari cara membuang hajatnya, tempat-tempat yang dianjurkan, cara menghadapnya, kemudian tangan sebelah mana yang digunakan, alat apa saja. Maka pada siang hari ini kita mulai rutin membahas seputar tentang hukum mandi dan khususnya mandi jinabat. Dan hari ini sampai kepada hadis yang ke-93. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i, air itu asalnya dari air. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa asluhu fil Bukhari, dan asal kalimatnya berasal dari Imam Bukhari. Bisa dipahami maksud dari hadis ini? Hadisnya singkat, padat, dan jelas. Air itu asalnya dari air. Bisa dipahami maksudnya. Nah, ini saya jelaskan syarahnya dulu. Yang ngomong bisa nih berarti ahli syarah sudah kalau gitu ya. Pertama, kalimat air itu dari air, maksudnya adalah air untuk mandi junub itu disebabkan karena keluar mani. Mani itu artinya air yang keluar dengan memancar dan syahwat. Kita sudah jelaskan di perjumpaan yang sebelumnya. Nah, mani ini disebut juga di dalam ayat Al-Quran dengan kalimat al-ma'a. Al-ma'a itu artinya air. Yang kedua, lafadz yang diucapkan Nabi SAW itu singkat tapi syarat makna. Jadi orang-orang terdahulu, khususnya Rasulullah, itu kadang-kadang ngomongnya pendek, tapi walaupun ngomongnya pendek dan singkat, maknanya sangat dalam. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan wajibnya mandi karena keluar air mani dengan alasan apapun, baik itu mimpi basah, kemudian keluar baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka itu tetap diwajibkan untuk mandi junub. Yang keempat, apakah jika tidak keluar mani dianggap tidak ada mandi junub? Jawabannya, mandi junub memiliki sebab lainnya. Jadi tidak hanya alasan keluar air mani untuk laki-laki ya. Mandi junub bisa ada karena hubungan intim. Hubungan intim tanpa keluar mani, jika sudah bertemu dua kemaluan, tetap diwajibkan untuk mandi junub. Jadi berhubungan suami istri tapi tidak keluar mani, itu tetap sudah masuk hukum wajib mandi junub. Yang kelima, ternyata pada masa awal Islam, siapa saja yang menyetubuhi istrinya lantas tidak keluar mani, ia cukup istinja dan berwudu. Kemudian setelah itu datang hukum baru, yang berhubungan intim diperintahkan untuk tetap mandi dengan sekedar hubungan intim walau tidak keluar mani. Jadi dulu waktu sebelum turun perintah mandi junub untuk yang hubungan intim, jadi pada masa dahulu suami istri yang melakukan hubungan intim itu tidak perlu mandi junub, cukup istinja kemudian ambil wudu. Nah, setelah turun syariat, datang hukum baru, maka siapapun yang berhubungan suami dan istri, insya Allah nanti di hadis yang berikutnya akan dijelaskan apa saja kriteria-kriteria yang menyebabkan suami dan istri wajib untuk mandi junub meskipun tidak keluar air mani di situ. Yang keenam, sebagian ulama menjadikan dalil ini sebagai hukum terkait orang yang ihtilam. Tahu enggak ihtilam? Mimpi basah. Seperti Imam An-Nasai
menerapkan hal ini dalam kitab sunannya. Jadi hadis ini al-ma'u minal ma'i ini menjadi dasar seseorang yang mimpi basah wajib untuk mandi junub. Jadi kesimpulannya dalam hadis ini bahwa apapun sebab keluarnya air mani, maka ketika air mani itu sudah keluar, yang bersangkutan wajib untuk mandi junub. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Dan semisal itu tidak berhubungan tapi keluar, apakah itu diwajibkan mandi? Keluar apa? Keluar seperti mani atau cairan. Kan di penjelasan bab toharo yang sebelumnya, dari kemaluan pria itu kan ada 3 cairan yang keluar. Yang pertama yaitu air seni, itu tidak perlu mandi junub, cukup disucikan saja. Yang kedua air madhi. Air madhi itu adalah air yang keluar ketika seseorang bersyahwat tetapi tidak sampai melakukan hubungan intim. Nah, tingkat ininya kalau air seni itu dia encer. Kalau air madhi agak-agak sedikit lengket. Nah, yang ketiga air mani. Air mani itu keluar karena ada tindakan-tindakan yang memang disengaja bisa keluar atau karena faktor mimpi basah. Nah, itu kekentalannya paling kental dibandingkan 2 air yang sebelumnya. Untuk air seni dan air madhi itu tidak perlu mandi junub, cukup disucikan saja. Tapi kalau air mani maka dia wajib untuk mandi junub. Air seni dan air madhi itu statusnya najis. Jadi kalau misalkan pakaian celana dalamnya itu terkena dengan madhi, itu tidak bisa digunakan untuk ibadah lagi. Tapi kalau seandainya pakaian itu terkena air mani statusnya tidak najis. Jadi masih bisa digunakan untuk ibadah. Nah, tinggal dilihat tadi terjadi hubungan suami istri ini apakah terjadi sampai hubungan jima. Kalau hubungan jima artinya hubungan intim, bertemunya 2 kelamin, maka di situ air yang keluar berarti air mani dan dia wajib untuk junub. Tapi kalau tidak ada hubungan intim, tidak ada jima di situ, maka sudah bisa dipastikan air yang keluar adalah air madhi dan itu tidak perlu mandi junub, cukup istinja saja, bersuci saja. Jelas ya? Jelas. Ada lagi yang lain? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan panjang umur, diberikan rizki yang barokah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.